Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qawluhu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang terhormat Bapak Bahrun Rifai, Masjid Iqomah Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ikhwan akhwat ahli zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, maka pada kesempatan ini kita ditakdirkan Allah berada di tempat yang mulia, masjid kita tercinta, Masjid Iqomah. Semoga ini merupakan tanda-tanda kebaikan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih sekarang di bulan pelipat gandaan pahala, bulan Ramadan, di bulan Riyadhah juga, Syahrul Riyadhah. Semoga bertambah barakah lagi kita berada di tempat yang dimuliakan Allah ini, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bagian dari hambanya, bagian dari amatnya yang lebih kuat lagi dalam khususnya mengendalikan hawa nafsu kita, melawan ketidakinginan untuk beribadah dan melawan keinginan untuk berbuat maksiat. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dirinya merasa sangat rendah dalam pandangan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh siksanya yang apabila kita tidak mengikuti perintahnya. Allah yang Rahman Rahim, dengan kita merasa Allah yang Maha Kuasa, yang segala macam ada dalam zatnya, sedemikian Rahman dan Rahimnya terhadap hambanya. Kenapa kita yang sangat lemah ini tidak saling mengasihi dan saling menyayangi terhadap sesama? Kenapa kita tidak saling peduli terhadap sesama? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Fa innar jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempatnya kelak bagi hamba Allah, bagi amat Allah yang mulia tersebut adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, mukminin wal mukminat, semoga saja Ramadan di tahun 1443 ini bisa melatih diri kita yang walaupun seremonialnya hanya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan saum secara zahir, tapi semoga saja di bulan pelipat gandaan pahala ini kita bisa
berusaha memelihara agar Ramadan ini betul-betul dijadikan momen oleh kita untuk supaya timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa menebus surga. Kita maksimalkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi yang namanya Ramadan, bulan pelipat gandaan pahala. Ini merupakan tanda-tanda Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Seandainya saja tidak ada bulan Ramadan dan kita mengandalkan pahala dari amal-amal di luar bulan Ramadan, tentunya rasa-rasanya tidak layak untuk bisa membuka pintu surga. Kenapa? Karena ternyata segala macam peribadatan yang kita lakukan apabila kita renungkan hanya sebatas sisa saja, bisa dibilang asal-asalan lah. Seandainya saja tidak ada pahala, pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang saum di bulan Ramadan, itu pahalanya urusan aku. Tentunya seandainya tidak ada bulan Ramadan tersebut, kita kecil kemungkinan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi adanya pelipat gandaan pahala ini diharapkan kita bisa mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan usia, diberi kesehatan. Tidak seperti saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, sakit, tidak bisa semaksimal kita beribadahnya. Kemudian lagi ditimpa kekurangan-kekurangan yang lainnya yang tidak memungkinkan bisa maksimal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak memaksimalkan peribadatan kita sedangkan kita dalam keadaan normal, artinya kita secara tidak langsung menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Kita lebih tahu, kita sudah tahu dari kecil lah bagaimana akibatnya kalau kita kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Yang layak bagi orang-orang yang kufur nikmat, tidak mau mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya siksa Allah. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, mukminin wal mukminat, kita kembali kepada makom. Makom artinya kedudukan. Kita takut dengan kedudukan Allah yang maha tinggi. Kita bertakwa karena kedudukan Allah yang Rahman dan Rahim. Diharapkan dengan demikian kita senantiasa menjadi hamba Allah, amat Allah yang mampu mengendalikan diri sehingga menghilangkan rasa kesombongan yang ada dalam hati, sehingga menumbuhkan tawadhu, rendah hati terhadap sesama, sehingga lebih tumbuh lagi perasaan di antara sesama muslim, ibadah sayalah yang paling jelek, di antara orang-orang beriman, iman sayalah yang paling tipis keimanannya. Itu semua kita lakukan untuk apa? Kembali lagi kepada tujuan dalam kehidupan kita, memaksimalkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Nah, itulah yang kita kejar. Kita mengejar kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak, sehingga kita kembali kepada Allah dengan disertai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat mukminin mukminat, kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati di bulan mustajab doa ini. Semoga diri kita, keluarga, anak-anak dan keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah, amat Allah yang mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu dan dianugerahi senantiasa
hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul dimudahkan untuk melakukan segala macam peribadatan dan disulitkan untuk melakukan hal-hal yang termasuk maksiat, perkara haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjerumuskan dalam neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat mu'minin wal mu'minat, rupanya sekian yang bisa disampaikan dalam kultum zuhur pada kesempatan ini. Semoga membawa hikmah untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi wa taufik, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.